Pada panduan kali ini kita akan membuat dan mendeploy sebuah website yang sudah kita rancang dari Figma tanpa melakukan coding dalam membangun website kita ini. Terkadang membuat website identik dengan hal-hal yang cukup rumit untuk orang awam ya, baik itu coding atau membangun websitenya dari nol, kemudian setting servernya, dan banyak hal yang mungkin sebagian orang tidak paham bagaimana cara kerja di belakangnya. Tapi pada panduan kali ini saya akan membuat prosesnya menjadi lebih sederhana. Kita akan mengubah desain Figma. Di sini saya sudah ada desain ya. Saya buat berdasarkan studi kasusnya dari layanan ID CloudOS yang sudah saya sederhanakan, dan beberapa tools yang mungkin perlu disiapkan buat teman-teman, yaitu mulai dari desain Figma-nya, yaitu ini, lalu Figma Make atau tools AI yang mengconvert desain Figma teman-teman. Ada banyak platform ya, salah satunya Figma Make. Mungkin kalau teman-teman punya preferensi yang lain juga bisa digunakan. Kemudian ada OpenCode, kemudian GitHub untuk menaruh seluruh file kita secara online, dan PASID tempat kita melakukan atau menjalankan website kita nantinya. Oke, untuk langkah pertama kita buat desain ya, buat desain dari website yang ingin kita online kan. Kebetulan di sini saya sudah ada desainnya, jadi kita langsung bisa loncat ke tahap selanjutnya. Di sini saya cuma membuat versi desktopnya. Nanti di tahap convert ke code by Figma Make-nya, itu nanti kita minta AI untuk membuat versi responsifnya langsung gitu. Baik, untuk langkahnya teman-teman cukup copy saja layer ini, kemudian buka Figma Make, kita pastikan saja di sini. Cukup ketikkan prompt sederhana tergantung kebutuhan ya, lalu tekan enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Biasanya Figma Make ini akan mengconvert desain kita ini ke dalam bentuk React, yang mana kalau kita menggunakan hosting tentunya ini akan sedikit lebih rumit karena harus ada penginstalan aplikasi. Maka dari itu saya menyarankan untuk menginstal atau mendeploy website ini menggunakan server, karena kita dapat menginstal aplikasi terutama di PAS itu sangat mudah. Kita cukup tunggu sampai output dari Figma Make ini muncul. Oke, di sini Figma Make sudah berhasil mengconvert desain kita menjadi website ya, website yang siap untuk di deploy ke internet. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita adjust di OpenCode, karena contoh seperti FAQ ini tidak bisa diklik tapi hovernya sudah berfungsi. Kenapa di OpenCode? Karena di OpenCode itu tidak ada limit, jadi teman-teman bisa mengcustomize atau edit landing page-nya. Contoh seperti ini kan masih belum berfungsi, kita minta OpenCode untuk membuat ini bisa berfungsi. Nah, kenapa tidak di Figma Make? Karena di Figma Make ini dibatasi kreditnya. Jadi mungkin nanti di tengah jalan ketika teman-teman meminta untuk ada perubahan, takutnya keputus karena kreditnya sudah habis gitu. Untuk full versinya bisa dilihat juga cukup rapi ya. Oke, anggap ini sudah selesai, kita tinggal ekspor. Nah, ini untuk filenya, file yang siap untuk di download atau diekspor. Download code, ini sudah ada. Oke, ini filenya sudah ada ya. Jadi kita tinggal nanti panggil projectnya di OpenCode. Oke, kita sudah di aplikasi OpenCode. Nah, buat teman-teman yang belum ada aplikasi OpenCode, bisa di install dulu, download, lalu install, dan jangan lupa login. Kemudian setelah itu kita buka project yang sudah kita download tadi. Tadi taruhnya di Mac, responsive, open. Ya, sekarang session baru sudah muncul ya. Kita buat session baru. Oke, allow.
kemudian di sini kita sudah bisa meminta si AI untuk mengecek website kita, bahkan kita bisa minta dia untuk membuka project kita tadi secara lokal terlebih dahulu untuk mempreview apa saja yang misalnya belum sesuai. Oke, di sini kita pakai model DeepSeek ya. Nah, DeepSeek yang umum biasa saya gunakan. Kita cukup minta untuk si AI untuk menjalankan project kita. Bentar, kita tunggu prosesnya karena di sini AI akan menginstal modul-modul atau library yang dibutuhkan ya. Oke, di sini muncul permission required, di allow aja. Oke, di sini proyek sudah berjalan, dapat diakses di localhost 5174. Kita klik saja. Oke, di sini sudah jalan ya. Websitenya sudah muncul, localhost 5174 sudah sesuai dengan yang diberikan sama AI tadi. Kita bisa cek. Oke, di sini ada FAQ yang belum berfungsi ya. Ketika diklik belum ada. Untuk FAQ ini kita akan minta AI memperbaikinya atau buat dia itu bisa berfungsi. Kita cukup ketik aja apa permintaan kita atau prompt kita pada bagian FAQ. Kita tunggu apa hasil dari AI. Terkadang di sini memang teman-teman harus promptnya harus jelas ya. Nah, terkadang model yang gratis ini tidak secanggih model-model yang berbayar. Asalkan teman-teman membuat promptnya yang dapat dia mengerti dan promptnya bagus, pasti akan bisa sekali jalan. Kita tunggu saja. Oke, di sini sudah selesai, tinggal kita cek hasilnya. Apakah sudah berubah? Ya, sudah berubah ya. Nah, mungkin untuk isinya teman-teman bisa sesuaikan dan minta AI-nya mengganti sesuai dengan apa isi dari FAQ-nya gitu. Oke, setelah kita cek apakah semua section sudah sesuai dan semua fungsi sudah berjalan, website kita tinggal kita push ke GitHub. Nah, apa itu GitHub? GitHub itu tempat untuk menyimpan project kita secara online gitu. Dan ya bisa dikatakan juga tempat kita membackup juga ya file-file kita agar tidak hilang di lokal gitu. Oke, untuk cara melakukannya teman-teman harus punya account GitHub dulu. Teman-teman bisa login atau sign up dulu, kemudian buat repositorinya new. Kita kasih nama misalnya IDCH. Oke, public set create repository. Oke, kita sudah berhasil membuat repositorinya, tinggal yang ini linknya di copy ya, di copy lalu minta open code untuk push ke GitHub, pastikan linknya. Oke, sudah berhasil di push ke GitHub IDC, tinggal kita cek ini, tinggal kita refresh. Oke, sudah muncul, jadi project kita tadi sudah masuk ke GitHub ya. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita membuat account di pas.id. Buat teman-teman yang belum punya silahkan sign up. Kebetulan sini saya sudah ada ya, jadi tinggal sign in saja. Baik, kita sekarang sedang ada di halaman loginnya PAAS. Di sini teman-teman bisa sign up atau langsung saja menggunakan account Google ya. Klik continue, pilih account utama Google-nya, continue, lalu teman-teman akan masuk ke halaman dashboard utama dari PAAS. Karena di sini PAAS menggunakan sistem saldo atau billing, jadi diharapkan teman-teman sebelum membangun servernya dan mengonlinekan websitenya mesti top up dulu minimal 50.000 gitu sampai maksimal 2 juta. Kebetulan di sini saya sudah ada saldo, jadi kita langsung saja mulai. Kita masuk ke dashboard, lalu pilih import from GitHub. Kalau teman-teman belum tersinkron atau belum terkonek dengan GitHub-nya, cukup klik saja untuk melakukan linknya. Caranya sangat mudah, cukup login dan konfirmasi saja. Kemudian nanti sistem PAS akan otomatis
menampilkan semua repository yang sudah kita masukin di tahap sebelumnya. Kebetulan kita sudah buat yang /idch ini. Kita klik import saja, kemudian select. Nah, di sini ada beberapa tahapan settingan yang cukup simple dan sederhana. Kita cukup pilih saja ini yang Jakarta. Ini nama aplikasinya, kita kasih nama IDC, terserah dengan teman-teman. Kemudian untuk framework, karena kita pakai React yang Node.js, set versi paling tingginya. Lalu build configuration ini hapus saja. Kemudian domain centang automatically create domain for this. Jadi nanti kita akan dikasih domain ya oleh PAS-nya. Kemudian select instance, pilih yang basic, kemudian pilih yang CPU 1 GB. Oke, semuanya sudah, tinggal kita launch. Kita cukup tunggu setelah deploy. Statusnya kita bisa lihat di tab detail. Di sini juga statusnya masih building ya. Nah, nanti dia akan bertukar menjadi deploy sampai nanti akhirnya dia menjadi healthy, berarti tandanya sistem sudah sukses di deploy ke server. Nah, apabila teman-teman ketika proses deploy terjadi error karena dari file kita ada modul atau library yang mungkin tidak ada di file repo kita, jadi kita minta AI untuk tambahkan file tersebut. Kita cukup copy saja errornya apa, kemudian kita minta AI. Oke, dari AI-nya sudah selesai. Kita cukup cek lagi. Di sini kan masih statusnya file berhenti ya. Nah, kita lakukan redeploy. Klik redeploy. Kita tunggu lagi. Statusnya pending. Oke, sini masih ada error ya. Yang tadi errornya berbeda dari yang sebelumnya. Kita cukup copy lagi. Kita minta AI untuk menambahkan konfigurasi yang kurang. Oke, ini sudah selesai dari AI-nya. Kita lanjut untuk melakukan redeploy lagi. Sebenarnya buat teman-teman yang tidak ingin mendapatkan error tadi, berdasarkan video ini bisa diulang ya. Error yang terjadi di sebelumnya ini, yang 2 tadi, bisa sebelum di push ke Git minta AI untuk menambahkan atau memperbaiki error itu sebelum melakukan deploy ke servernya PAS. Oke, sekarang sudah selesai ya. Sampai pada akhirnya kita akan diberikan link domain yang sudah diberikan oleh PAS, dan ya, ini adalah website yang sudah kita bangun tadi dan sudah online ya, dan di atas server PAS atau ID Cloud Host. Mungkin sekian untuk panduan membuat website menggunakan desain dari Figma. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.